Salam sukses. Berita kali ini saya akan mencoba mengulik pernyataan-pernyataan yang memang dikatakan oleh Refly Harun sendiri merasa kecewa atas kekalahan permohonan petitumnya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 setelah adanya pengumuman resmi oleh Ketua Sidang MK yang menyatakan bahwa permohonan dari kubu 01 dan kubu 03 dinyatakan ditolak atau tidak dikabulkan. Nah, pasca kekalahan ini saya melihat Refly tampak semakin aneh dan saya jadi menduga-duga jangan-jangan Refly sedang mengalami depresi yang begitu dalam atas terkuburnya impian-impian indah Refly yang berharap untuk bisa menikmati duduk di kursi pemerintahan. Di dalam video ini juga hadir tokoh senior mantan Ketua MK RI juga, yaitu Bung Idewa Gede Palguna, dan pengamat politik berbobot yaitu Bung Adi Prayitno, di mana Bung Idewa Gede Palguna dan Bung Adi Prayitno dalam sesi debat merontokkan argumentasi impian Refly, sehingga jangan-jangan setelah debat tensi depresinya Refly semakin tambah tak terukur lagi kali ya. Coba kita cek dulu videonya. Ada banyak aturan yang misalnya dari awal kita tahu bahwa kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan, misalnya istana, nggak bisa diproses oleh Bawaslu. Bagaimana cara memprosesnya? Akhirnya dia balik-balik ke Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi lemparkan lagi kepada hulunya pembentukan peraturan perundang-undangannya. Cara berpikir kita yang terlalu rule based itu juga menjadi persoalan loh. Mungkin kita perlu berpikir dengan principle base ya, bernalar berdasarkan asas gitu loh. Kalau asasnya mengatakan bahwa ini tidak benar, ya jangan aturannya itu walaupun aturannya itu kemudian terdapat bolong, tapi kalau secara prinsipal itu merupakan suatu keliru, kita harus berani mengatakan keliru. Kuncinya aja di elit, mau tidak kalau dia punya kemewahan, punya akses terhadap kekuasaan, tidak menggunakan segala-galanya untuk menang. Itu aja. Saya khawatir ini teriak karena tidak mampu mengakses melakukan itu aja Pak. Baik. Saya khawatir itu. 1 dan 3 teriak, mungkin karena nggak bisa mengakses kekuasaan. Kalau suatu waktu 3 dan 1 ini berkuasa, punya akses, punya kemewahan untuk memenangkan pertarungan, sekalipun itu gampang dilakukan, tapi kalau itu melanggar etik, kira-kira bisa nggak ditolak godaan itu? Kan itu aja pertanyaannya. Baik. Insya Allah. Dan ternyata itu dilegitimasi oleh MK sekarang kan. Katanya kalau sebelum kampanye nggak ada aturannya, setelah kampanye nggak ada aturannya. Karena itu Agus Miftah dan lain sebagainya lepas. Nah, cara berpikir itu mestinya tidak hanya ada pada hakim, tapi buat seorang yang bernalar, setiap orang yang bernalar secara hukum, dalam konteks ini dalam hukum kepemiluan kita, mestinya itu juga baru kita bisa berpikir tentang pemilu yang demokratis. Yang ingin saya katakan adalah saya khawatir bahwa rumus dasar untuk memenangkan Pilpres itu selalu dipakai oleh semua paslon. Menang dengan cara apapun, sekalipun itu curang, ketimbang kalah dengan cara terhormat. Saya khawatir itu mazhabnya, Pak. Kenapa? Karena setiap sengketa, dugaan-dugaan terkait dengan pelanggaran pemilu, baik di pilkada ataupun pilpres dan pileg, ini agak rumit untuk dibuktikan. Jadi misalnya kita mau menghilangkan money politics misalnya, berat kalau tidak ada komitmen, karena selalu ada celah. Larangan money politik itu pada saat kampanye, berarti sebelum kampanye dan setelah kampanye boleh dong. Kalau cara berpikir kita melulu hanya rule based, saya kira kita akan berputar-putar tetap dalam masalah seperti ini sampai kapanpun. Walaupun MK membuat tausiah berkali-kali, ya akan tetap terjadi. Mestinya ada pasal khusus yang bicara tentang politik uang, misalnya pasal 200, politik uang 1, kasih sembako, apapun niatnya, mau masuk surga ataupun mau mempengaruhi pemilu, kalau jelang Pilpres, itu adalah politik uang. Siapapun yang melakukan tindakan itu harus diaudit secara investigatif, itu kan bagus. Di undang-undang pemilu kita tidak ada, termasuk niat, apakah niatnya masuk surga ataupun tidak. Paling tidak saya bisa mewakili cara berpikir dissentingnya kan, karena itu kan dissenting itu mengabulkan kita ya. Pak Arief mengatakan mengabulkan semua dalil, kemudian Ibu Eni dan Pak Saldi mengatakan mengabulkan dalil soal bansos dan aparat terutama.
Jadi sebagus apapun argumen-argumen yang disampaikan oleh Hakim MK, sepanjang itu juga akan ditolak. Apalagi ada 3 hakim yang menyatakan berbeda sikapnya. Ini kan menebalkan bahwa hasil Pilpres di 2024 ini tidak baik-baik saja. Ada luka, ada cacat yang menjadi noda. Siapapun yang menang jadi presiden, siapapun yang menang jadi pileg, ini adalah hasil dari dugaan-dugaan yang disebut dengan ada indikasi kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bagi kubu pemenang ini tentu sesuai dengan rule, tapi bagi yang kalah ini tidak sesuai dengan rule. Karena MK itu hanya menjadi mahkamah kalkulator. Kan gitu aja ceritanya. Perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres ini itu tidak akan pernah dikabulkan karena berat sekali. Untuk kemudian standar yang dipakai kan seperti standar pengadilan negeri dan pengadilan perdata pidana. Sementara kita tahu time frame-nya 14 hari kerja. Kemudian tadi kan ada katakan tidak disertai saksi dan ahli lah. Saksi dan ahli dibatasi 19 orang cuma, nggak boleh lebih dari itu. Dan pemeriksaannya cuma 1 hari. Ke pertanyaan Refli di awal itu, emang desain MK ini kalau dalam perselisihan tentang hasil pemilu itu mau jadi apa? Kalau memang mau digerakkan ke arah benar-benar sebagai seperti yang diidealkan tadi itu, menjaga konstitusionalitas pemilu seperti yang juga sudah didalilkan pada waktu tahun 2019. Nah, itu kan nggak cukup hanya dengan kita membicarakan persoalannya dari sudut pandang misalnya kekosongan aturan dan sebagainya. Itu desainnya besar loh, itu yang dibutuhkan itu. Karena itu menyangkut perubahan cara berpikir. Bukan hanya perubahan cara berpikir hakimnya, tetapi terutama cara berpikir hakimnya dan cara berpikir pembentuk undang-undangnya, serta keseluruhan fundamen untuk pemilu itu maunya apa gitu dengan keberadaan MK di situ itu. Karena sekali lagi kalau desain awalnya itu kan karena berangkat dari asumsi itu tadi, semua lembaga penyelenggara yang lain itu diberikan kekuatan untuk menangani soal-soal lain, sehingga ketika di MK tinggal waktunya sebentar lagi kalau memang masih ada persisian soal hasil, itu last resortnya dari di MK. Jadi jangan lupa desain awalnya MK itu adalah last resort gitu loh. Hakim Saldi Isra itu memberikan jembatan yang menurut saya barangkali perlu untuk pikiran kita ke depan. Yaitu dia mengatakan bahwa seharusnya persidangan itu lebih berfungsi memberikan keyakinan kepada hakim. Bukan kemudian memeriksa satu demi satu dalil dan alat bukti seperti pengadilan negeri. Sehingga kalau hakim merasa yakin bahwa misalnya bansos itu memang digunakan untuk pemenangan, aparat dikerahkan untuk pemenangan, ya bagi Hakim Saldi Isra kan dia cukup untuk mengatakan bahwa dalil itu terbukti. Sementara kita tahu time frame-nya 14 hari kerja. Kemudian tadi kan ada katakan tidak disertai saksi dan ahli lah. Ini kan ada gap antara apa yang dimaui katakanlah oleh para pemohon dengan hukum acara. Kalau memang Mahkamah Konstitusi misalnya katakanlah memang dikehendaki untuk menjadi the guardian of the Constitution, sebagaimana yang disampaikan oleh Refli tadi. Pertanyaan yang paling inti kan, cukupkah kalau untuk fungsi yang fundamental itu diberikan waktu penyelesaian 14 hari? Kan impossible itu. Nah, maka itu mengapa 14 hari, kan pertanyaannya begitu. 14 hari itu karena ada asumsi di situ. Persoalan-persoalan lain di luar soal hasil itu sudah selesai. Itu makanya jadi 14 hari. Anda terbayang nggak kalau 14 hari kemudian harus membuat, katakanlah, kalau saya suka mengatakan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya dalam soal pengujian undang-undang, tapi terutama dalam soal pengujian undang-undang itu kan sifatnya doktriner. Cukup nggak waktu 14 hari untuk membuat pertimbangan yang doktriner itu dalam rangka menjadi the guardian of the Constitution? Ketika sampai pada pertanyaan apakah semua fenomena yang disodorkan ke MK itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, dalam bahasa kami mengkhianati konstitusi dan prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Karena 3 kata itu yang kita tonjolkan. MK tidak menjawabnya secara, menurut saya secara memuaskan. Karena MK akhirnya lari kepada protolan-protolan itu. Fenomena-fenomena kecil, pembagian duit, pernyataan kepala desa, dan lain sebagainya. Padahal dia harus menjawab apakah sebuah fenomena yang disodorkan tersebut cukup kualitas untuk dikatakan ada pelanggaran konstitusi. Saldi Isra merasa cukup untuk 2 hal, bansos dan
keterlibatan aparat. Oke. Eni Nurbaningsi juga cukup. Arief Hidayat lebih gila lagi. Semua katanya cukup. Jadi bukan sekedar soal pretel-pretel begitu gitu loh kalau saya. Artinya kalau kerangka berpikir Refli tadi itu kita pinjam. Kalau soal etik kita apa yang kita mau adili di situ kan ini soal lain ya. Kan bukan itu masalahnya menurut saya. Coba kita kembalikan kepada fungsi Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam pasal 24C ayat 1 itu kan salah satu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, itu kan, tetapi kan yang menjadi masalah sekarang itu sebenarnya kan sudah diingatkan sejak tahun 2019 yang kata Refli itu bosan udah mendengar petata petiti itu kan gitu. 2019 bahwa kalau ini tidak dilaksanakan ya baru kemudian MK akan mengambil itu. Artinya kan dia tetap akan menjadi membawa bagaimana harusnya pemilu itu pada relnya. Fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga yang lain itu mestinya berjalan juga. Nah, oleh karena itu, maka kalau MK lalu menyoroti keberfungsian, seharusnya berfungsinya lembaga-lembaga itu bukan salah dong. Bukan salah juga dong. Kan memang itu desainnya gitu loh. Persoalan-persoalan yang dipertentangkan misalnya. Ada pelanggaran bansos. Ini langkah hukumnya gimana? Mestinya kan sudah selesai itu. Nah, ada lembaga yang menyelesaikan itu. Kemudian ada soal-soal administratif misalnya yang sangat mengganggu. Itu kan harusnya juga selesai. Tidak lagi dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu maka 14 hari itu memang menjadi realistis gitu loh. Tapi kalau semua yang kita argumentasikan tadi terutama ya, saya bukan tidak setuju ya. Misalnya yang disampaikan oleh Refli itu mau kita tuju. Nah, itu yang saya katakan tidak realistis dong kalau cuma 14 hari. Tapi kalau memang asumsinya tetap seperti tadi bahwa ada lembaga-lembaga lain yang menyelesaikan masalah-masalah itu sehingga di MK tinggal persoalan hasil, maka 14 hari itu menjadi realistis. Jadi bukan sekedar soal pretel-pretel begitu gitu loh. Dari putusan MK itu yang didukung oleh 5 hakim terbukti bahwa Presiden Jokowi melanggar etik sesungguhnya. Betul. Disebutkan. Tetapi karena etika itu bukan hukum dan tidak ada aturannya, maka kemudian MK hanya merekomendasikan ke depan. Nah, jadi ini persoalan besar, Mas Bram, kalau menurut saya. Jadi ya kalau saya mengikuti jalan pikiran Bung Refli tadi, saya setuju saja gitu loh. Tapi ini kan harus ada perubahan yang fundamental. Terutama dalam cara berpikir, bukan dalam cara berpikir hakimnya, tapi cara berpikir dari pembentuk undang-undang bahkan desain pemilunya itu sendiri gitu. Penyelesaian yang di awal itulah yang penting sesungguhnya. Tapi ini kan diterbalik cara berpikirnya. MK-nya itu bukan menjadi ultimum remedium, tetapi menjadi primum remedium gitu loh. Menjadi yang utama. Karena nanti udahlah di sini dikatakanlah saya menggunakan bahasa yang agak awam gitu. Di lembaga ini bolehlah kita selesaikan anggap tidak terbukti dan sebagainya. Toh nanti akan diselesaikan di akhir di MK. Kan itu yang disebut sebagai keranjang sampah tadi itu. Padahal kan desainnya bukan begitu, terbalik justru cara berpikirnya gitu loh. Jadi, kalau memang kita sekarang mau kembali ke cara berpikir yang terbalik itu dimurnikan ya, memang tidak suka atau tidak suka seperti disampaikan oleh Mas Adi Prayitno tadi. Mengatakan mengabulkan dalil soal bansos dan aparat terutama. Kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan misalnya istana, nggak bisa diproses. Saya ingat persis ketika 2014, 2019, ketika Prabowo kalah sebagai kandidat presiden, kan pendukungnya mengolok-olok bahwa Jokowi itu dihasilkan dari proses politik yang itu dilakukan secara curang. Bahkan 2019 juga. Tapi sayangnya olok-olok itu nggak berlangsung lama. Karena Prabowo langsung berkoalisi dengan Pak Jokowi. Jadi ini secara tidak langsung mengamini bahwa Jokowi hasil Pilpres 2019 juga dilakukan secara jujur, adil, dan transparan. Saya khawatir orang yang mengolok-olok hasil pemilu di 2024 tak butuh waktu lama untuk menjadi bagian di dalamnya. Jadi cemooh, caci maki, kritik keras itu hilang dan sirna. Hanya dibarter dengan konsesi kekuasaan yang sesaat. Saya khawatir, Pak. Berarti artinya kita harus melihat itu ke depan. Kalau kemudian insya Allah enggak. Nah, itulah video silang pandangan politik antara Bung Idewa Gede Palguna dan Bung Adi Prayitno yang merontokkan habis pandangan politik Refli Harun. Berawal dengan Refli yang mengatakan bahwa kalau ada pelanggaran yang berkaitan dengan pemilu oleh Bawaslu tidak akan bisa diproses. Akhirnya karena dianggap di Bawaslu tidak bisa diproses, sehingga dilempar
ke Mahkamah Konstitusi, dan ternyata dari Mahkamah Konstitusi juga dilempar lagi ke pembentukan peraturan perundangannya. Kasihan juga sih ya kadang-kadang terhadap Refli. Ternyata pernyataan ini langsung dibungkam oleh Bung Idewa Gede Palguna dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa harus selalu berpikir terlalu rule of base. Kita harus bisa berpikir principle base. Artinya harus bisa bernalar dengan berdasarkan asas. Kalau asasnya memang mengatakan tidak benar dan aturannya ada yang bolong, tapi kalau secara prinsipal keliru, ya kita juga harus bisa mengatakan bahwa itu keliru. Begitu juga dengan Bung Adi Praitno yang memberikan sentilan pedas dengan mengatakan bahwa Bung Adi merasa khawatir terhadap orang-orang yang pada saat ini mengolok-olok di pemilu 2024, jangan-jangan tidak akan butuh waktu lama lagi untuk menjadi bagian di dalamnya. Jadi semua cemoohan, caci maki dan kritikan-kritikan keras yang selama ini dilontarkan itu akan sirna hanya dibarter dengan konsesi kekuasaan. Nah, demikianlah pesan yang bisa disampaikan dari video ini. Terima kasih dan salam sukses.